Keikutsertaan SMK Negeri 1 Ketapang pada KKSI tahun 2020 ini mengambil cabang budidaya rumput laut dan pengolahannya mempunyai dua alasan. Yang pertama adalah untuk produk alternatif atau diversifikasi pengolahan rumput laut non-pangan, karena sebelumnya kita sudah cukup akrab dengan produk rumput laut seperti bakso rumput laut, mie rumput laut, dan steak rumput laut. Kemudian alasan yang kedua, kita ketahui bersama bahwa masa pandemi ini melahirkan suatu kebiasaan baru, yaitu berupa seringnya mencuci tangan menggunakan sabun. Hal ini menjadikan sebuah peluang untuk menyediakan sabun cuci tangan yang ramah lingkungan. Jangan sampai kebiasaan baik baru ini justru menimbulkan masalah baru kepada lingkungan kita. Pada akhirnya, saya ucapkan selamat menikmati video ini. Semoga bermanfaat, dan saya ucapkan tetap sehat, terus produktif, dan makin kompeten. Jenis rumput laut yang kita jadikan bahan baku pembuatan sabun cair rumput laut adalah dari jenis Eusema cottoni. Kita bisa memanfaatkan dari karagenan atau tepung rumput laut, tetapi apabila kedua produk itu susah didapatkan, kita bisa membuat bubur rumput laut dengan cara memanaskan rumput laut yang sudah kita rendam sehingga terbentuk bubur rumput laut. Bahan yang digunakan taxaflon, sodium sulfat, bubur rumput laut, asam sitrat, EDTA, antibakterial atau BKC, ambitol, pewangi apel, las, pewarna, dan yang terakhir garam atau NaCl. Sebelum melakukan proses pencampuran, kita perlu mempersiapkan beberapa bahan yang harus dilarutkan terlebih dahulu. Di antaranya adalah las. Proses ini bertujuan agar nanti saat pencampuran itu bisa mencapai titik homogenitas yang kita inginkan. Larutkan pewarna dengan air 300 ml. Dimaksudkan saat pewarna nanti bisa terbentuk warna yang merata pada seluruh campuran. Proses pembuatan sabun cair rumput laut dimulai dengan pencampuran bahan-bahan utama. Di antaranya sodium sulfat seberat 500 gram ditambahkan dengan taxaflon seberat 500 gram dan bubur rumput laut seberat 100 gram. Ketiga bahan ini dicampur, diaduk secara merata sehingga didapatkan hasil yang homogen. Titik kritis pembuatan sabun cair rumput laut terletak pada pencampuran tiga bahan utama ini, karena harus tercipta suatu emosi yang benar-benar homogen agar mendapatkan sabun yang berkualitas baik. Setelah bahan-bahan utama tercampur merata sehingga tercipta suatu emosi atau campuran yang homogen, langkah selanjutnya adalah penambahan bahan-bahan penunjang. Bahan pertama, asam sitrat.
Asam sitrat ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran sehingga memberikan keset pada produk sabun yang kita buat. Berikutnya kita juga menambahkan EDTA yang berfungsi sebagai pengawet sabun. Penambahan bahan-bahan penunjang dilakukan secara bertahap dan bukan secara serentak. Dimaksudkan agar bahan-bahan tersebut memang benar-benar tercampur secara merata sehingga didapatkan hasil campuran atau emulsi yang benar-benar homogen. Penambahan bahan-bahan penunjang berikutnya adalah Ambivol. Ambivol yang dipakai 40 ml berfungsi untuk menambahkan busa. Apabila kita ingin sabun kita berbusa lebih banyak, kita bisa menambahkan jumlah Ambivol yang lebih banyak. Bahan berikutnya adalah antibakterial BKC sejumlah 40 ml. BKC ini berfungsi sebagai antibakteri sehingga sabun yang kita produksi berfungsi sebagai bahan pencuci tangan yang efektif. Jangan lupa tambahkan pewangi atau parfum sejumlah 40 ml. Pilihlah wangi yang merupakan favorit dari konsumen sehingga akan tertarik membeli produk yang kita buat. Terus aduk bahan-bahan utama dan bahan penunjang tadi sehingga tetap terbentuk suatu emulsi yang homogen. Pengadukan dilakukan secara berlahan, jangan terlalu cepat karena akan menimbulkan busa. Tahap berikutnya adalah pengenceran dengan cara menambahkan emulsi yang sudah homogen tadi dengan air sejumlah 1 liter sehingga tercapai volume akhir adalah 6 liter. Pengenceran pertama kita dapatkan larutan sejumlah 6 liter. Kemudian kita lanjutkan dengan penambahan larutan las yang sudah kita encerkan tadi. Las ini berfungsi sebagai bahan aktif pengangkat noda pada sabun yang kita buat. Kita lanjutkan dengan pengenceran tahap kedua dengan cara menambahkan air bersih secara bertahap hingga larutan terbentuk menjadi 10 liter. Setelah larutan tercapai 10 liter, tahap berikutnya adalah memberikan warna dengan cara menambahkan pewarna yang sudah kita larutkan terlebih dahulu sambil diaduk secara merata. Ingat, pengadukan tetap dilakukan dengan pelan sehingga tidak tercipta banyak busa. Tahap yang terakhir adalah penambahan garam atau natrium klorida. Ini berfungsi untuk membantu kekentalan sabun. Kita juga bisa mengatur kekentalan sabun apabila kita menginginkan yang lebih encer. Kita bisa menambahkan dengan air sampai angka rekomendasi maksimal adalah 12 liter. KSI 2020 bisa! SMK Negeri 1 Ketapang Jaya!